Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Anissa Iskandar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Nestle dan konflik air di California. Poin yang akan saya bahas yaitu ada analisis masalah menggunakan SWOT, khalayak yang terlibat, langkah-langkah PR dengan menggunakan teori stakeholder relation. Permasalahan ini bermula ketika Nestle menghadapi kritik tajam akibat praktik ekstraksi airnya di California yang mengalami kekeringan parah. Perusahaan menarik lebih dari 200 juta galon air per tahun untuk produk air kemasan seperti perahu hem, yang dianggap tidak berkelanjutan dan mengurangi pasokan air bagi masyarakat serta petani lokal. Protes dari warga dan aktivis lingkungan mendorong pemerintah untuk meninjau izin operasional Nestle, memberlakukan aturan lebih ketat, dan menghadapi tuntutan hukum atas dugaan pelanggaran penggunaan air. Selanjutnya, analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT berdasarkan permasalahan Nestle terkait penggunaan air di California. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Nestle memiliki reputasi global yang kuat dengan merek-merek terkenal di industri makanan dan minuman, jaringan distribusi global, dan sumber daya finansial yang memungkinkan investasi dalam teknologi inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua ada weakness. Nestle sangat tergantung pada sumber daya alam terutama air, yang membuatnya rentan terhadap kritik di daerah yang mengalami kelangkaan air seperti California. Kritik publik mengenai kurangnya transparansi dan pengelolaan air memperburuk citra perusahaan Nestle. Yang ketiga ada opportunities, yaitu kesempatan. Nestle dapat memperbaiki citra dengan meningkatkan praktik ramah lingkungan, berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lingkungan, serta mengembangkan teknologi efisiensi air. Ada potensi untuk memperluas lini produk yang menggunakan air lebih sedikit, sejalan dengan permintaan produk berkelanjutan. Yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Perubahan iklim dan kekeringan memperparah krisis air di California, mengancam ketersediaan air untuk produksi. Tekanan dari regulator, kampanye aktivitis, dan kompetisi dari merek yang lebih berkelanjutan dapat merusak reputasi dan pangsa pasar Nestle. Selanjutnya ada khalayak yang terlibat. Yang pertama ada masyarakat lokal, kelompok yang paling terdampak langsung akibat pengurangan akses terhadap air bersih yang penting untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada aktivis lingkungan, kelompok yang menyoroti isu-isu lingkungan dan mengajukan tuntutan hukum terhadap Nestle untuk menghentikan praktik ekstraksi air yang berlebihan. Yang ketiga ada perusahaan Nestle, sebagai pihak utama dalam konflik, berusaha melindungi operasional dan reputasi dengan mengimplementasikan praktik berkelanjutan meskipun banyak pihak yang merasa langkah tersebut belum memadai. Yang keempat ada media, berperan dalam melaporkan dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu konflik air dan tanggung jawab Nestle dalam pengelolaan sumber daya air melalui berita dan laporan investigatif. Berikut ini beberapa langkah PR yang bisa diambil Nestle dengan pendekatan pemangku kepentingan. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh keputusan dan kegiatan perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Dalam konteks Nestle dan krisis air di California, teori ini mengarahkan Nestle untuk fokus pada dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya keuntungan. Beberapa langkahnya itu, yang pertama ada 1. Penilaian situasi dan identifikasi pemangku kepentingan. Nestle perlu menganalisis dampak pengambilan air dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terdampak seperti masyarakat lokal, pemerintah, aktivis lingkungan, dan media. Yang kedua ada transparansi dan komunikasi terbuka. Nestle harus menyampaikan informasi jelas dan transparan terkait penggunaan air, upaya pengurangan dampak lingkungan melalui saluran komunikasi resmi. Yang ketiga, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti mengadakan pertemuan dengan masyarakat lokal, pemerintah untuk mendengarkan perspektif dan keluhan, serta menciptakan dialog yang konstruktif. Yang keempat ada mengambil tindakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Nestle perlu menunjukkan komitmen dengan mengurangi pengambilan air, mengadopsi teknologi hemat air, atau mendanai program konservasi air. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi tindakan PR, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil tindakan PR, mengukur perubahan perspektif publik, kepercayaan pelanggan, dan tanggapan pemangku kepentingan untuk langkah PR yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.